Selamat pagi, jala horas manugut madihita saluhutna, Huria HKBP Pekanbaru, Hamisian, Pangulan Agut Tikisian, Pargodungan selalu menyapa kita. Dan lewat ibadah pagi ini, terlebih dari firman Tuhan yang membekali kita untuk melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah pagi ini. Hatani debata, nagabi renungan dihita di bagasan tikion, ima ayat sadarion natinotopon di huriatta di almanakta, tarsurat di Rom bidupitu ayat onom. Sonon hidok disi. Alai nunga disirang hita sian patiki, jalanong mate do hita di nama niup hita naselaun. Asa pangului hita marpangalaho ne baru di bagasan toddi. Unang be marpangalaho na buruk di bagasan hatani patiki. Di bahasa Indonesia hidok songonon. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita perhatikan membuka HP kita dan membuka WA, terus mengklik status, kita melihat status saudara-saudara kita atau teman-teman kita mungkin hari ini berbeda satu sama lain. Dan saya yakin setiap kita membuat status kita di WA kita menuliskannya dengan tersenyum, dengan sukacita. Ada banyak membuat status pada saat dia di bandara, sehingga kita tahu dia sedang di bandara. Ada juga membuat status dalam perjalanan atau apa yang sedang dia lakukan pada saat itu. Itu sah-sah saja. Karena kita tahu dengan membaca itu sedikit banyaknya kita mengetahui apa yang teman kita lakukan. Namun di antara banyak status yang kita tuliskan di WA kita, di atas segala status yang kita tuliskan itu ada status yang harus kita syukuri, yang harus kita banggakan lewat firman Tuhan hari ini. Karena Paulus mengingatkan kita, menyadarkan kita akan status kita yang luar biasa, yang diubahkan dari pola hidup lama yang disebut dalam firman Tuhan hari ini, yaitu hidup di bawah kuasa hukum Taurat, tetapi diubahkan menjadi status kita di bawah hukum kasih, yaitu oleh penebusan hidup Kristus. Sungguh luar biasa dan membuat kita bersuka cita karena perubahan status kita, bukan karena pekerjaan manusia. Perubahan status kita bukan karena kekuatan hukum Taurat, karena memang pada dasarnya hukum Taurat itu tidak bisa memberikan kita keselamatan. Karena kecenderungan pada saat itu dari Kristen yang berasal dari Yahudi yang selalu mengedepankan hukum Taurat. Yang selalu memahami pada saat mereka melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, mereka mendapatkan hidup yang kekal. Ternyata satu orang pun tidak ada yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat tersebut selain daripada Yesus sendiri. Yesus sendirilah
yang menggenapi hukum Taurat tersebut. Kita garis bawahi, menggenapi, bukan meniadakan. Jelas Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17. Dang naruau mangarupakon patik alaina pajongjok kodo, Tuhan datang ke dunia ini bukan meniadakan patik atau hukum Taurat, tetapi menggenapi. Artinya, kalaupun Paulus mencoba untuk mengarahkan pemandangan yang baru tentang hukum Taurat, bukan berarti meniadakan hukum Taurat. Kita tahu sampai sekarang juga kita membutuhkan hukum Taurat. Karena itu kita pahami membawa kita, menuntun kita kepada Yesus Kristus sebagai penggenapan hukum tersebut. Kita tahu hukum Taurat itu berfungsi untuk menyadarkan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan dan untuk membawa kita, menuntun kita semakin dekat kepada Kristus sebagai yang menggenapi tuntutan hukum Taurat tersebut. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, supaya kita bersyukur di pagi hari ini karena kita disadarkan, diingatkan akan status kita adalah status bukan lagi di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih yang daripada Tuhan. Yang berarti juga bukan berarti bukan kita tidak melakukan hukum Taurat, karena itu sangat berarti bagi kita. Tetapi yang didasari oleh kasih Kristus. Jelas, peraturan tanpa kasih adalah menindas, dan kasih tanpa peraturan adalah sembraut. Peraturan tetap kita jalankan, tetapi didasari oleh kasih yang daripada Kristus. Sehingga status kita yang membuat kita bersuka cita, kita tidak lagi terbelenggu dengan tuntutan-tuntutan peraturan-peraturan. Tetapi apa yang kita lakukan dalam hidup ini seyogianya dimotivasi oleh karena mengimani Kristus yang menjadi penggenapan daripada hukum Taurat tersebut. Dan yang kedua saudaraku dalam nama Yesus Kristus, bagaimana hidup yang berstatus di dalam kasih Kristus. Jelas dikatakan dalam ayat ini, gabe pangului, katanya, gabe pangului, asa pangului hitama marpangalaho nai baru di bagasan toddi. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Orang yang menyandang status baru, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Tentu dinamika kehidupannya yang dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan lagi dikendalikan oleh tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Karena setiap kehidupan yang dikendalikan hukum Taurat akan menimbulkan berbagai dosa. Tetapi dinamika kehidupan yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah kasih Kristus, mengedepankan roh yang menuntun, meninggalkan pola-pola hidup lama dan hidup dalam kehidupan yang baru. Pola hidup yang menunjukkan dinamika yang dikendalikan oleh Roh Kudus, dia akan selalu bertanya, apa yang akan aku lakukan? Dia akan tunduk dengan pengendalian daripada Roh Kudus tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 4 ini, pada saat kita sudah diubahkan menyandang status baru oleh karena penebusan Yesus Kristus, kita harus berbuah. Hidup yang selalu dibaharui, mengalami pertobatan setiap saat, tentu akan membuahkan buah yang baik. Selama dinamika kehidupan kita yang dikendalikan oleh Roh Kudus akan membuahkan buah yang baik. Sebagaimana dikatakan Paulus dalam suratnya ke Galatia pasal 5 ayat 22. Buah-buah roh itu ada kasih, ada sukacita,
ada damai sejahtera, kemurahan, kebaikan. Ada banyak lagi buah-buah roh yang harus kita buahkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pertanda bahwa kita telah menyandang status yang baru, bahwa kita hidup di bawah kendali Kristus sebagai penebusan dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, kita juga tidak lupa akan selalu dibaharui dalam kehidupan sehari-hari di mana kita masih hidup dalam pandemi COVID-19. Telah kita memasuki new normal life. Apa yang baru yang harus kita lakukan pada saat ini, saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus? Ada pola-pola hidup lama yang harus kita tinggalkan. Tetapi harus kita untuk menunjukkan pola hidup baru. Bukan hal yang baru lagi, harus pakai masker, cuci tangan, dan menghindari kelompok atau kerumunan. Satu hal yang menarik pada saat kunjungan gubernur ke gereja HKBP Pekanbaru hari Minggu kemarin, beliau mengatakan, dulu kalau seseorang bertamu tidak pakai masker, ya dulu seseorang bertamu kalau dia pas pakai masker tidak sopan katanya. Tetapi justru pada new normal life ini, kalau seseorang bertamu tidak pakai masker, itulah yang tidak sopan. Jadi ada pola hidup baru pada masa new normal life ini yang harus kita teladani, yang harus kita hidupi, yang harus kita tunjukkan. Itu juga bagian daripada pada saat kita menyandang status baru, menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan mau hidup kita sehat jasmani, sehat rohani, untuk tetap mengedepankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Bapa bersyukur kehadirat-Mu pada saat ini. Tuhan telah menyapa kami, mengingatkan kami kembali akan anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mengubahkan kami. Dulunya kami di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi oleh kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, status kami diubahkan menjadi hidup di bawah kasih Kristus. Semuanya itu bukan karena perbuatan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu Bapa di surga. Sehingga pada saat kami bersuka cita karena kami telah diubahkan, kami membuktikan, memperlihatkan hidup yang telah diubahkan, mengalami pembaharuan setiap saat, meninggalkan pola-pola hidup lama, dan menjalani hidup baru, memberikan kehidupan yang selalu setia kepada Tuhan, menunjukkan perilaku yang selalu mengedepankan kehendak Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati firman-Mu yang telah mengubahkan hidup kami. Bapa di surga, kami tidak mampu untuk melangkahkan kaki kami dari diri kami sendiri. Tetapi kami yakin dan percaya Bapa, lewat berkat Tuhan, kami diberikan sukacita untuk selalu berbuat dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, sebagai buah daripada pengendalian daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami setiap saat. Sehingga aktivitas kami membawa berkat bukan hanya kepada diri kami sendiri, tetapi kepada sekitar kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, keluarga kami, jemaat-Mu yang pada saat ini melanjutkan segala aktivitasnya. Jagai mereka
Berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah. Berikan kekuatan, hiburkan mereka dari setiap pergumulan yang mereka alami. Yang kami tidak tahu satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Sempurnakan doa kami Bapa yang kami persembahkan, dan sebelumnya kami ampuni dari segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami Bapa. Amin.